Di dalam rongga sela, seharusnya hanya terdapat kelenjar pituitary. Pada keadaan empty sela syndrome, maka bagian dari cairan otak yang harusnya adanya di atas daripada rongga sela, itu bocor masuk ke dalam rongga sela. Hai Sobat Mandaya, saya Dr. Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik diabetes. Kita akan membahas tentang empty sela syndrome, apa yang akan terjadi pada seseorang yang terkena sindrom tersebut, dan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Di bagian bawah daripada tulang kepala kita yang disebut tengkorak, itu ada lekukan ke bawah yang berbentuk seperti pelana Turki, maka disebut sela tursika. Di dalam lekukan ini tersimpan organ kecil tetapi sangat penting bagi tubuh kita yang disebut dengan kelenjar pituitary atau hipofisis. Kelenjar pituitary atau hipofisis ini mengendalikan kelenjar-kelenjar lain di tubuh kita sehingga bisa berfungsi optimal bahkan maksimal bagi kehidupan. Di dalam rongga sela seharusnya hanya terdapat kelenjar pituitary. Pada keadaan empty sela syndrome, maka bagian dari cairan otak yang harusnya adanya di atas daripada rongga sela itu bocor masuk ke dalam rongga sela sehingga mendesak kelenjar yang di dalamnya yaitu pituitary sehingga fungsinya terganggu. Selain dari cairan juga bisa masuk organ di atasnya itu saraf mata, kemudian menekan ke bawah sehingga semakin tertekan pituitary dan fungsinya akan terganggu. Apabila kelenjar yang terhimpit tadi yaitu pituitary mengalami gangguan fungsi dalam menghasilkan hormon, maka akan terjadi gangguan pada hormon di bawahnya yang harusnya dikendalikan oleh pituitary. Misalnya, apabila terganggu kelenjar adrenal, maka akan terganggu pula fungsi adrenal menghasilkan hormon kortisol dan hormon yang lain. Dampak dari hormon kortisol akan berupa gejala-gejala yang pada awalnya tidak khas, misalnya lemas, misalnya mudah lelah, misalnya mudah sakit, gangguan elektrolit, yang juga gejalanya seringkali tidak khas, misalnya mual, kemudian rasa tidak enak di perut, atau rasa tidak enak di seluruh badan, yang semuanya tidak khas. Kemudian kalau pituitary yang terganggu adalah bagian yang mengendalikan hormon untuk reproduksi, maka yang akan terjadi adalah gangguan reproduksi. Pada wanita akan terjadi mens yang tidak teratur siklusnya, kemudian pada pria juga akan terjadi gangguan untuk ereksi, libido akan menurun, dan kemungkinan untuk menghasilkan spermatozoa juga mungkin akan terganggu. Dan kalau yang terkena adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone, maka akan terganggu pertumbuhannya. Biasanya itu pada masa anak-anak. Apabila ada sebagian dari gejala-gejala tadi, misalnya sakit kepala, gangguan penglihatan, kemudian gangguan hormonal atau keluhan-keluhan tubuh yang diakibatkan oleh gangguan hormonal tadi, maka teman-teman bisa konsulkan kepada dokter. Yang akan dilakukan oleh dokter adalah melakukan pemeriksaan fisik jasmani, misalnya pengukuran tekanan darah, pengukuran denyut nadi, dan pemeriksaan fisik secara umum dari kepala hingga kaki. Selain itu, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah, pengambilan sampel darah untuk memeriksa darah secara umum, memeriksa kadar elektrolit, memeriksa fungsi tubuh, fungsi hormon seperti hormon tiroid, hormon adrenal, hormon reproduksi, dan banyak fungsi lain yang terkait dengan keluhan-keluhan yang dirasakan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan imaging atau pencitraan dengan MRI alias magnetic resonance imaging atau CT scan dari kepala yang difokuskan pada daerah sela tursika. Apabila teman-teman ada merasakan sebagian dari gejala-gejala tadi, seperti gejala penglihatan, gejala sakit kepala kronis, gejala gangguan hormonal, 1 atau lebih, maka temuilah dokter
dan mintalah untuk dirujuk ke bagian endokrinologi. Ada lebih dari 100 dokter endokrinologi di seluruh Indonesia yang akan bekerja sama dengan dokter bidang bedah syaraf, bidang syaraf, bidang mata, dokter radiologi, dokter radioterapi, dokter patologi klinik, dan semua yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang terpadu dan yang terbaik buat teman-teman. Sekian dari saya tentang sindrom empty sella. Kita bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga bermanfaat.